Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, tetap seperti biasa saya doakan semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, ya saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya, ya sehat selalu, dan tentunya yang paling penting itu adalah semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman semua yang saat ini berjuang untuk melunasi hutang, tetap saya doakan semoga dimudahkan sama Allah, dibukakan jalannya ya. Tetap yakin, sabar, kemudian terus saja berdoa kepada Allah. Insya Allah suatu saat nanti pasti Allah bukakan jalan dan hutang-hutangmu pasti lunas. Jangan lupa bersyukur teman-teman semuanya. Tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Apapun yang menjadi hajat Anda, tuliskan saja. Jadikan video di kolom komentar saya itu sebagai scripting doa Anda saja ya. Banyak-banyak berdoa, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah. Pokoknya apapun yang menjadi hajat Anda, tuliskan saja. Baik teman-teman semuanya, langsung saja ya. Di video kali ini lagi-lagi saya ingin membahas masalah amalan dan hutang. Nah, ketika kita bahas masalah hutang pasti nggak lepas dari yang namanya amalan. Dan di samping itu juga kan banyak yang bertanya ke saya, ini amalan apa yang bisa cepat melunasin hutang, bagaimana caranya supaya penagih hutang itu hatinya luluh, kemudian bagaimana dapat keajaiban lewat amalan. Pokoknya banyak deh, semuanya itu terkait amalan, terkait bagaimana melunasin hutang. Nah, kita bahas pelan-pelan ya, pelan-pelan, dan saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi penyemangat buat Anda semua yang saat ini sedang down, sedang lagi pesimis, sedang lagi takut, sedang lagi cemas karena beban hutang. Ya, saya memaklumi dan memahami bahwa kalau kita memang terjebak masalah hutang ini benar-benar pusing ya, pusing, stres gitu. Ya, segalanya nggak enak lah. Kita dapat hinaan, dicaci maki, kadang-kadang mau keluar rumah itu kita ya gimana rasanya, direndahkan, dijauhin, pokoknya semuanya lah tuh. Karena memang begitulah faktanya. Kalau kita lagi berhutang, lagi susah itu, aduh orang-orang pada menjauhinya. Tapi nggak apa-apa teman-teman semuanya. Jadikan aja semua itu sebagai pembelajaran hidup kita ya. Pembelajaran dan pendewasaan kita bahwa memang hidup ini itu bukan milik kita. Hidup ini itu ada yang mengatur. Siapa itu? Allah. Dan saya tetap selalu mengajak Anda semua itu berpikir, merenung ya bagaimana agar keseharian atau hati dan pikiran kita itu selalu melibatkan Allah untuk setiap persoalan yang sedang kita hadapin. Kenapa? Karena memang kalau Anda nggak melibatkan Allah, masalah Anda ya apa ya, sulit selesai menurut saya. Dan ini sesuai juga pengalaman saya ya. Jadi apapun ceritanya ya tetap libatkan Allah. Kalau Anda merasa selama ini berat sekali menjalani beban hidup, banyak masalah, rezeki sulit, utang nggak lunas-lunas gitu ya. Ya itu mungkin bisa jadi salah satu faktornya Anda nggak melibatkan Allah. Nah maka oleh karena itu tetap saya sarankan libatkan Allah. Libatkan Allah teman-teman semuanya supaya ada ketenangan, ada keyakinan dalam hati bahwa Allah itu menolong kita. Dan insya Allah Allah itu pasti menolong kok. Karena Allah itu memang maha menolong. Nggak mungkin deh Allah itu bohong, nggak mungkin deh Allah itu nggak menepati janji, nggak mungkin teman-teman saya percaya deh. Allah sudah katakan, siapa yang minta kepadaku pasti kukasih, siapa yang berdoa kepadaku pasti kukabulkan. Jadi itu benar-benar janji Allah. Nah tugas kita itu meyakini itu. Fokus Anda itu jangan pada keajaiban. Ini gini teman-teman semuanya, banyak yang bertanya ke saya gini, Pak saya sudah berbulan-bulan mengamalkan sholawat ribuan kali, bahkan puluhan ribu kali. Saya sudah berusaha untuk tahajud, mengistiqomahkan. Saya sudah berusaha banyak baca Quran, beristighfar gitu ya. Tapi kok keajaiban nggak datang, tapi kok pertolongan Allah nggak datang. Ini banyak sekali yang bertanya ke saya tuh mengenai itu gitu. Dia sudah beribadah, tapi pertolongan Allah belum juga datang, keajaiban belum juga datang. Kalau menurut saya ya teman-teman semuanya, ini saya jawab ya. Bukan Allah nggak menolong, bukan keajaiban tuh nggak ada. Sebenarnya ada teman-teman, sebenarnya keajaiban itu sudah diberikan sama Allah. Cuma kadang-kadang kita tuh nggak peka terhadap hal itu. Mau kita tuh keajaibannya sesuai yang seperti kita harapkan. Yang selalu saya sampaikan ya, kita ngamalin sholawat, berharap supaya ATM terisi sendiri, kemudian dapat uang dengan cara tak terduga, banyak hal yang kita berharap seperti itu. Apakah itu salah? Nggak salah. Justru memang kita beribadah sama Allah itu supaya Allah memudahkan, Allah ridha, Allah kasih pertolongan, Allah kasih jalan, Allah bantu kita. Tapi yang jadi masalah itu
Jangan terjebak pada hasil, teman-teman semuanya. Jangan terjebak di perkara hasil itu, karena kalau hasil itu bukan wilayah kita, termasuk keajaiban. Keajaiban itu bukan urusan kita, teman-teman semuanya. Fokus Anda jangan pada keajaiban. Berkali-kali saya sampaikan, jangan fokus pada keajaiban. Keajaiban itu wilayahnya Allah. Nah, lantas bagaimana cara supaya kita dapat keajaiban? Lepaskan. Lepaskan bagaimana? Begini teman-teman semuanya, ketika kita selesai berdoa, meminta sama Allah, lepaskan doa itu. Percayakan semuanya sama Allah, yakini saja bahwa insya Allah doa Anda pasti terkabul. Nah, perkara waktu, perkara kapan, bagaimana caranya, terus seperti apa, nah itu dia, bukan urusan kita. Jangan kita campurin yang bukan wilayah kita. Itu urusan Allah, biarkan saja Allah yang menyempurnakan, biarkan saja Allah yang memberikan jalan dengan caranya. Tugas kita, tugas Anda, tugas kita semua itu terus berikhtiar, terus lakukan yang terbaik, banyak berdoa, banyak bersolawat, banyak minta ampun sama Allah. Selebihnya urusan Allah. Kalau Anda fokusnya menunggu pada keajaiban, kapan ya kok nggak datang keajaiban, kapan ya kok nggak datang pertolongan Allah, Anda akan stres sendiri. Kalau Anda berpikirnya ke sana terus, Anda akan stres sendiri, percayalah. Karena Anda memikirkan sesuatu yang bukan wilayah Anda, bukan hak Anda, maka Anda akan stres sendiri. Nah, caranya lepaskan saja. Nah, memang saya akuin ya, melepaskan tuh berat, teman-teman, saya berat. Tapi nggak ada cara lain. Anda mau protes bagaimanapun, mau nggak terima bagaimanapun nggak bisa, karena kenyataan hidup, takdir hidup, faktanya harus kita jalanin. Maka bersungguh-sungguh, banyak berdoa, banyak sekali testimoni itu mereka yang mengamalkan sholawat, mengamalkan tahajud, mengamalkan riyadhah, itu banyak kok keajaiban yang terjadi. Terus kenapa nggak terjadi pada diri Anda? Ya Allah alam, bisa jadi pas dosa kita banyak, kemudian kita belum yakin, kemudian kita masih berburuk sangka sama Allah, bisa jadi kita kurang sabar. Banyak hal, teman-teman semuanya. Maka oleh karena itu jangan fokus pada keajaiban. Percaya deh teman-teman semuanya ya, saya katakan ya sekali lagi ya, tidak ada yang sia-sia dalam dunia Allah. Tidak ada yang sia-sia dalam ketika kita berdoa sama Allah, banyak beribadah, banyak bersolat, tidak ada yang sia-sia. Pasti Allah buka jalan. Cuma sabar. Sabar teman-teman semuanya. Nggak ada. Kita tuh nggak bisa memaksa, harus sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa. Terus berikhtiar dan semangatin diri kita, semangatin keyakinan kita, semangatin pikiran kita bahwa insya Allah kita bisa melewati masalah ini, insya Allah hutang kita lunas, insya Allah hidup kita akan bahagia, insya Allah kita akan kaya, insya Allah rezeki kita akan mudah. Berpikir juga harus positif, punya motivasi, punya semangat yang kuat. Kenapa? Karena setiap masalah, setiap ujian itu sudah Allah ukur bahwa kita mampu. Nah sekarang gini teman-teman semua, coba Anda geser fokus Anda. Jangan berfokus pada hutangnya, tapi coba berfokuslah pada bagaimana kita ini rezeki mudah, urusan dimudahkan sama Allah, supaya kita bisa bayar hutang, supaya pekerjaan kita mudah. Coba jangan berpikirnya fokusnya pada hutang jangan. Ubah coba. Yang terpenting itu kita pahami bahwa saat ini kita sedang banyak hutang, saat ini kita sedang banyak masalah. Fokus kita, ubah cara berpikirnya. Bagaimana supaya Allah mudahkan kita menyelesaikan masalah, bagaimana Allah supaya mudahkan rezeki kita. Nah, sekarang caranya bagaimana? Caranya itu tadi, libatkan Allah dan kembali ke Allah. Untuk amalan, saya tetap selalu katakan ya, perbaikin sholat. Ini yang paling penting. Semuanya bermula dari perbaikan sholat kita. Tepat waktu, awal waktu. Kalau memang dengan kondisi mungkin kita dalam perjalanan, ada pekerjaan yang memang mungkin nggak bisa kita tinggal gitu ya nggak apa-apa, yang penting sholat ini benar-benar harus dijaga teman-teman. Dari situ dulu, perbaiki hubungan ke Allah, maka insya Allah Allah akan perbaiki semuanya. Allah akan selesaikan semuanya dengan caranya. Kemudian banyak istighfar, banyak minta ampun sama Allah, karena lagi-lagi saya katakan semua kesulitan yang terjadi pada diri kita ini disebabkan karena dosa dan kesalahan kita. Kemudian banyak bersolawat, dan termasuk salah satu yang menghalangi doa kita itu adanya hijab ya, penghalang itu karena dosa-dosa kita. Nah untuk membersihkan dosa-dosa kita itu nggak ada cara lain kecuali kita banyak-banyak minta ampun sama Allah, beristighfar kepada Allah, banyak bersolawat kepada Rasulullah, kemudian banyak baca Quran, banyak melakukan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Itu teman-teman. Jadi kalau Anda selalu fokusnya pada hutang, bagaimana cara membayarnya, bagaimana ini besok segala macam, ya akhirnya stres sendiri. Ya cukup pahami dan
tahu aja bahwa memang hari ini kita sedang banyak utang, hari ini kita memang sedang sedang berjuang untuk lunasin hutang. Ya caranya itu kita bagaimana kita bisa menyelesaikan itu, ya salah satunya ikhtiarnya adalah dengan berdoa sama Allah, berikhtiar. Kemudian jangan juga kita lantas sudah pakai jalur langit, jalur bumi nggak kita lakukan. Jangan, itu salah juga. Ikhtiar bumi itu juga harus kita lakukan. Lakukan saja. Dagangkah, apakah Anda seorang guru atau seorang karyawan atau seorang pedagang, ya tetap lakukan. Tapi selalu libatkan Allah dalam setiap aktivitas apapun. Banyak bersolawat, lagi bekerja, lagi berkendara, lagi aktivitas apapun, banyak bersolawat, banyak istighfar. Monggo Anda mengamalkan yang mana pun, banyak istighfar ya bagus, banyak solawat ya bagus, semuanya. Yang penting ingat Allah. Ingat Allah, itu teman-teman. Dan yang paling penting percaya deh. Percaya teman-teman semuanya bahwa kalau kita melibatkan Allah, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh beribadah sama Allah, kemudian kita sabar, ridha, ikhlas, pasti Allah tolong. Percaya teman-teman semuanya. Jadi itu ya, tetap semangat. Ada saatnya nanti itu Allah kasih jalan, Allah mudahkan urusan Anda, Allah kasih keajaiban Anda, sebab dari doa-doa Anda selama ini yang Anda mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.